Film ini menceritakan tentang seorang siswi pemalu bernama Mitsuko yang mengalami kejadian aneh hingga berganti nama dengan wujud manusia lainnya dan menghadapi serangkaian insiden mengerikan yang terjadi di dalam realita alternatif, di mana manusia akhirnya mati dengan cara yang mengerikan. Jadi seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Mari kita saksikan, oke? Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Eits, komennya jangan dilupa di kolom komentar. Cerita ini berawal di mana terlihat sebuah bus yang di dalamnya terlihat full oleh siswi salah satu sekolah. Terlihat salah satu siswi yang bernama Mitsuko sibuk menulis sebuah puisi di dalam bus itu. Tiba-tiba salah satu teman Mitsuko mencoba mengganggu Mitsuko yang sedang menulis, sehingga pulpen yang ia gunakan terjatuh. Ia lalu mencoba mengambil pulpen tersebut. Tak lama kemudian saat ingin bangkit kembali, duduk ke kursinya, kejadian mengenaskan terjadi. Seluruh temannya yang berada di bus terlihat sudah mati akibat tersapu angin misterius. Kemudian Mitsuko yang terlihat ketakutan mencoba keluar bus dan berlari mencari pertolongan. Setelah berlari dengan kondisi ketakutan, Mitsuko melihat 4 orang yang sedang berjalan. Mencoba memberitahu hal itu, ternyata tak disangka 3 orang dari itu pun mengalami hal yang sama dengan teman-temannya. Begitupun dengan beberapa orang yang terlihat sedang bersepeda melewati mereka, serta salah satu orang yang terlihat selamat tadi pun ikut tewas mengenaskan. Scene pun berpindah di mana terlihat Mitsuko yang sudah sampai di salah satu sungai setelah jauh berlari ke dalam hutan. Tak disangka Mitsuko pun mendapati mayat teman-temannya berhamburan di sungai itu. Setelah mengganti pakaiannya yang sebelumnya berlumuran darah, Mitsuko pun melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian scene pun berpindah di mana Mitsuko yang sudah sampai di salah satu sekolah dan dia pun disapa oleh teman-temannya. Mitsuko pun yang masih ketakutan nampak terheran-heran serta bingung dengan situasi itu. Kemudian terlihat Mitsuko yang ketakutan berlari menuju gedung sekolah karena masih merasa dihantui oleh angin kematian tersebut. Kemudian scene berpindah di sebuah lorong gedung sekolah. Terlihat Mitsuko dan temannya bertemu guru mereka. Dan setelah itu pun Mitsuko coba ditenangkan oleh temannya di salah satu ruang kelas setelah mencoba menceritakan kejadian yang membuatnya takut. Kemudian dia pun diajak berkenalan kepada murid-murid lainnya di sekolah itu. Mereka pun merencanakan untuk bolos dari sekolah. Saat ingin pergi, mereka berempat pun kembali bertemu dengan guru mereka di lorong sekolah. Tanpa merasa takut, mereka pun tetap berlari menuju hutan. Terlihat Mitsuko yang sudah tidak merasa takut lagi dengan. Setelah sampai di danau yang berada di dalam hutan, mereka pun bercanda ria. Sure, salah satu teman Mitsuko, mencoba menghibur mereka dan bercerita untuk memotivasi Mitsuko. Setelah lama bercanda, mereka pun memutuskan untuk kembali berlari menuju sekolah. Kemudian, scene pun berpindah di salah satu ruang kelas. Terlihat Mitsuko duduk di bangkunya. Tak lama kemudian, guru yang sebelumnya ia ketemu di lorong sekolah pun terlihat memasuki ruang kelas Mitsuko dan bersiap untuk mengajar. Tak disangka situasi kelas pun berubah menjadi sebuah tragedi. Tiba-tiba, guru tersebut menembaki semua murid. Mitsuko lalu mencoba berlari menyelamatkan diri dari guru-guru di sekolah itu yang sedang menembaki seluruh murid. Sesampainya di jalan raya, setelah berlari bersama temannya, angin kematian itu pun kembali muncul dan membunuh teman-temannya. Mitsuko pun berlari kembali mencari pertolongan. Scene pun berpindah di tengah kota. Terlihat Mitsuko yang masih ketakutan mencoba melapor pada seorang petugas keamanan. Tak disangka, ternyata petugas keamanan pun mengenal dia seolah berpindah ruang waktu. Mitsuko pun berubah menjadi sosok Keiko yang ternyata hari itu akan melangsungkan pernikahannya.
Sesampainya di gedung pernikahan, setelah diantar temannya yang merupakan petugas keamanan, Keiko pun kembali bertemu temannya Aki yang sebelumnya terbunuh di ruang kelas. Keiko yang terheran-heran pun mencoba memberitahu Aki. Seolah paham, Aki pun meminta Keiko untuk bercerita nanti. Aki yang seolah sadar dengan situasi aneh itu mencoba memberitahu Keiko untuk melawan semua hal buruk yang ia alami. Terlihat Aki yang mencoba membunuh semua teman-temannya yang seolah mengawasi mereka. Aki pun memukul mereka satu persatu dan mengajak Keiko melakukan perlawanan. Skin kembali berpindah di mana terlihat Keiko yang akan memasuki sebuah ruangan sambil mempersenjatai dirinya dengan sebuah pecahan botol yang diberikan oleh Aki sebelumnya. Tragedi pun kembali terjadi di ruangan itu setelah munculnya mempelai pria yang berwajah hewan. Ditambah lagi masuknya dua wanita yang merupakan guru Keiko sebelumnya yang membunuh semua murid. Tampak Aki pun membantu Keiko melawan dua wanita tersebut. Setelah mengalahkan dua wanita itu, mereka pun berlari menuju keluar. Aki yang mencoba menyelamatkan Keiko pun menyuruh Keiko tetap berlari, sedangkan Aki mencoba menahan orang yang ingin membunuh mereka. Setelah berlari, Keiko kembali dikejutkan dengan munculnya wanita berpakaian jogging, memanggil dan menariknya berlari seolah Keiko kembali berpindah ruang. Ia kembali berubah menjadi sosok Izumi yang saat itu sedang berlomba. Tak lama kemudian, setelah berlari, ia dikejutkan saat mendekati garis finish. Ia disambut meriah oleh begitu banyak orang, seolah takut lagi. Izumi pun kembali berlari. Secara satu persatu teman-temannya pun terlihat muncul. Sure, Haiko, dan Aki pun ikut berlari bersamanya, mencoba memberitahunya untuk tetap fokus jika dia ingin keluar dari kejadian buruk itu. Kedua wanita yang menyerang mereka sebelumnya pun muncul bersama mempelai pria berwajah hewan itu, mencoba mengejar mereka. Setelah jauh berlari, Izumi pun sampai di sebuah goa yang berisi para murid yang sedang terdiam. Tak lama itu, Aki pun muncul membantu Izumi memukul wanita yang mencoba menyerang Izumi. Mereka pun kembali berlari dan berhenti di ujung goa. Aki pun merelakan dirinya untuk membantu Mitsuko yang kembali ke wujud aslinya untuk keluar dari ruang fiksi itu. Skin pun berpindah di halaman restoran. Terlihat beberapa pria berdiri dan menatap salah satu iklan yang memperlihatkan foto-fotonya, yang bertuliskan kembalinya sebuah game legendaris. Tak lama kemudian dia disapa oleh seorang pria yang mengenalnya, menjelaskan bahwa dia belum berada di kehidupan awalnya. Mitsuko pun jatuh pingsan. Di akhir film pun terlihat Mitsuko bertemu dengan seorang pria tua yang telah mengambil DNA-nya setelah ia mati di tahun 2034 dan mengkloningnya bersama teman-temannya yang lain. Tak lama itu muncullah pria yang menyapanya sebelumnya di luar restoran dan mengajaknya mantap-mantap. Dengan rasa jengkel pun Mitsuko membunuhnya dan menghancurkan semuanya.